Deportasi banyak, turisnya kriminal semua. Dua orang pegawai muda dari instansi di Bali diduga menjadi bagian dari jaringan ini. Ini sudah masuk jaringan kriminal internasional. Mereka masuk sebagai turis, tapi operasi mereka skala bisnis. Perdagangan orang, pencucian uang. 9 orang bertopeng dan bersenjata menghadang sebuah mobil di tengah jalan di bulan Desember 2025. Mereka adalah sebuah geng kriminal yang sebagian besar beranggotakan warga negara Rusia. Korbannya, seorang warga negara Ukraina berinisial IL, dipukuli, tangannya diikat, mulutnya dilakban, lalu dipaksa membuka akun Binance-nya. Dalam hitungan menit, aset kripto senilai lebih dari 3 miliar raib begitu saja. Korban akhirnya ditemukan oleh warga setempat dalam kondisi tergeletak, pakaiannya kotor, masih syok. Pertanyaannya, kok bisa? Walaupun sudah lewat 1 tahun, ini tetap jadi pertanyaan saya sampai hari ini. Selama 2025, Bali dikunjungi total lebih dari 6,94 juta wisatawan mancanegara, naik lebih dari 9% dibandingkan 2024. Angka tertinggi dalam sejarah pariwisata Bali. Setiap bulan, ratusan ribu orang asing mendarat di Ngurah Rai, keluar dari bandara, menyebar ke Canggu, Ubud, Kuta, Seminyak, dan seluruh penjuru pulau. Tapi, 2 tahun sebelumnya, sepanjang 2023, deportasi WNA dari Bali tercatat 335 orang. Tahun 2024 naik menjadi 412 orang hingga akhir September aja. Lalu kuartal pertama 2025 dari 3 bulan, sudah ada 128 kasus deportasi. Orang Rusia paling banyak, 32 kasus, disusul 10 kasus dari Amerika, Australia, India, Ukraina masing-masing 6 kasus. Deportasi banyak, turisnya kriminal semua, dan sisi lain banyak banget dari kita dengar kasus serupa terkait WNA yang berulah di pulau ini. Apakah ini pola yang terbentuk dari sistem? Kayak teori konspirasi ya. Sebelum kita bicara sistem, penting untuk kita memahami bersama bahwa tidak semua pelanggaran WNA itu sama. Ada 3 lapisan dan ketiganya punya bobot yang berbeda. Lapisan pertama adalah pelanggaran ringan yang masif. Ini yang paling banyak, viral. Turis foto-foto tanpa busana di jalan, naik motor tanpa SIM, kerja ilegal pakai visa turis, atau mabuk di tempat umum. Mengganggu, nggak sopan, tapi relatif bisa ditangani dengan penegakan hukum administratif biasa. Lapisan kedua adalah kejahatan individual. Ini yang levelnya sudah kriminal tapi masih skala perorangan. Misalnya Desember 2025, 4 anggota kelompok konten viral Bonnie Blue dideportasi dari Ngurah Rai karena menyalahgunakan visa turis untuk kegiatan produksi konten komersial dan pelanggaran lainnya. Mereka masuk sebagai turis tapi operasi mereka skala bisnis. Tapi lapisan ketiga, ini yang wow banget. Dari Januari hingga Juli 2025, sebuah jaringan kriminal yang dipimpin warga negara Rusia berinisial GG itu menjalankan setidaknya 27 aksi kriminal terorganisir di berbagai lokasi wisata premium Bali. Canggu, Kuta, Legian, dan Denpasar. Modusnya brutal, penculikan, pemukulan, pemerasan kripto, hingga ancaman deportasi palsu kepada sesama WNA. Yang lebih mengejutkan, 2 orang pegawai muda dari instansi di Bali diduga menjadi bagian dari jaringan ini, membackingi operasi geng tersebut dari dalam institusi yang seharusnya menjaga gerbang negara. Oktober 2025, seorang influencer Rusia bernama SD itu diculik saat sedang berkendara motor di kawasan selatan Bali. Ia disiksa selama berjam-jam, disetrum dengan stun gun, kepalanya ditutup kantong plastik, sebelum akhirnya dibuang di dekat hotel di daerah Nusa Dua. Dia mengaku menjadi target karena pernah membocorkan aktivitas geng Rusia di Bali melalui media sosialnya. Walaupun beberapa orang mengatakan kalau ini seperti semacam drama yang dibentuk untuk melindungi dirinya yang juga melanggar aturan di Bali. Tapi serem banget ya. Levelnya bukan lagi soal turis nggak tahu aturan. Ini sudah masuk jaringan kriminal internasional yang sudah berakar di dalam ekosistem pariwisata di Bali. Pertanyaan besarnya, mengapa Bali? Mengapa nggak daerah lain? Mengapa bukan Lombok, Labuan Bajo, bukan Raja Ampat? Ternyata ada 5 faktor yang bila dilihat sendiri-sendiri itu terdengar wajar, bahkan positif. Tapi kalau ketumpuk semuanya, ini menciptakan kondisi yang secara tidak disengaja menjadi celah. Faktor pertama, pintu masuk yang terlalu lebar tanpa seleksi yang memadai. Indonesia menerapkan visa on arrival kepada ratusan negara, VOA namanya. Kebijakan ini berhasil mendongkrak kunjungan, tapi ada harga yang tidak pernah masuk dalam kalkulasi resmi. Menurut analisis kebijakan yang saya dapatkan, kemudahan akses VOA berpotensi meningkatkan kejahatan lintas batas seperti terorisme, kejahatan cyber, perdagangan orang, pencucian uang, dan narkotika.
Data di lapangan mengonfirmasi pelanggaran imigrasi di Bali meningkat 25% pada semester pertama 2024 dibanding periode sama tahun sebelumnya, dan sebagian besar pelakunya adalah pemegang VOA. Siapapun yang punya uang beli tiket pesawat itu bisa masuk Bali. Minim screening tentang riwayat kriminal, tidak ada verifikasi sumber penghasilan, tidak ada penilaian risiko. Itu desain yang memang dibangun untuk volume dan bukan untuk kualitas. Faktor kedua, psikologi revenge travel yang tidak pernah kita hitung. Nah, ini dimensi yang jarang masuk dalam diskusi kebijakan, tapi akademisi sudah lama membahasnya. Pasca pandemi COVID, ada gelombang besar wisatawan yang melakukan perjalanan dengan mentalitas balas dendam. Terlalu lama terkurung, sekarang semuanya harus dilampiaskan. Dijelaskan bahwa pola ini mendorong perilaku impulsif dan pengabaian norma sosial di tempat tujuan. Negara orang lain diperlakukan sebagai arena ekspresi bebas, bukan sebagai ruang dengan hukum dan nilai yang harus dihormati. Bali dengan citra surga tropis yang sudah lama dibangun oleh industri pariwisata global, itu menjadi target sempurna dari mentalitas ini. Orang tidak datang ke Bali dengan rasa hormat yang sama seperti saat mereka berkunjung ke Tokyo maupun Berlin misalkan. Mereka datang dengan ekspektasi kebebasan. Faktor ketiga, overtourism yang menggerus daya dukung sosial dan budaya. Penelitian yang diterbitkan mendokumentasikan dengan rinci bagaimana lonjakan wisatawan di kawasan-kawasan utama seperti Canggu, Kuta, Ubud, Kintamani, dan Penglipuran itu telah melampaui carrying capacity destinasi tersebut. Ketika volume terlalu besar dan pengawasan tidak mampu mengimbangi, norma-norma yang seharusnya jadi rem alami perilaku wisatawan itu mulai kehilangan kekuatannya. Overtourism di Bali itu secara langsung berkorelasi dengan pelanggaran norma budaya oleh wisatawan, dan menegaskan bahwa penerapan carrying capacity sekarang seharusnya menjadi kebutuhan manajerial yang mendesak. Karena ketika sebuah destinasi terlalu padat, destinasi tersebut kehilangan kemampuannya untuk mendidik dan mendisiplinkan pengunjung secara organik. Dan Bali sudah melampaui titik itu. Faktor keempat, deportasi yang justru menjadi pintu puter. Secara kasat mata, deportasi itu terlihat sebagai tindakan tegas. Gubernur turun langsung, konferensi pers digelar, pelaku diantar langsung ke bandara, kamera wartawan mengabadikan semuanya. Terlihat dramatis, tapi apakah efektif? Direktoral Jenderal Imigrasi sendiri mengakui bahwa deportasi yang berulang dan meningkat itu justru mengindikasikan bahwa sistem pencegahan masuk awal tidak berjalan optimal. Lebih jauh, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam tulisan opini resminya mengakui bahwa penanganan WNA bermasalah itu masih menghadapi tantangan serius. Salah satunya soal biaya deportasi yang tidak selalu bisa dibebankan kepada pelaku. Dan lemahnya sistem penangkalan yang memungkinkan seseorang kembali masuk dengan identitas berbeda ke Bali. Ini menjadi ironi terbesar dari seluruh narasi Bali tegas terhadap WNA nakal. Pelakunya dipulangkan sebelum proses pidana tuntas tanpa rekam jejak hukum yang kuat dan dalam banyak kasus bisa kembali dengan identitas baru. Deportasi tanpa pengadilan malah menjadi tiket pulang gratis. Faktor kelima, kebijakannya ada tetapi enforcement-nya berlubang di banyak titik. Gubernur Bali melalui penerbitan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2025 tentang tatanan baru bagi wisatawan asing. Isinya cukup komprehensif. Wisatawan wajib membayar pungutan Rp150.000, wajib menghormati adat dan kesucian pura, dilarang kerja tanpa dokumen resmi, wajib pakai kris, wajib punya SIM internasional jika berkendara, dan lainnya. Tapi ada persoalan mendasar. Surat edaran itu bukan undang-undang. Ia tidak memiliki kekuatan hukum yang memaksa yang setara dengan peraturan perundang-undangan. Dan faktanya, setelah surat edaran itu terbit, angka pelanggaran tidak turun secara signifikan. Justru kasus seperti geng Rusia, kasus Bonnie Blue, dan sederet deportasi lainnya terus berjalan. Kebijakan yang bagus itu di atas kertas yang tidak akan pernah efektif jika kapasitas enforcement-nya di lapangan tidak sepadan dengan volume permasalahannya. Memang benar, Bali pencipta devisa. Pariwisata adalah urat nadi ekonomi pulau ini. Sumbangan devisa Bali ke pusat mencapai 55% dengan nilai Rp176 triliun. Dan pariwisata adalah mesin utama di balik angka itu. Tidak ada yang mau dan tidak ada yang boleh meremehkan kontribusi itu. Tapi, model pariwisata yang dibangun di atas logika semakin banyak semakin baik secara inherent itu bertentangan dengan kebutuhan akan seleksi dan pengawasan. Semakin besar volume, semakin tipis kemampuan negara untuk memfilter siapa yang masuk dan apa yang mereka lakukan setelah mendarat di Bali.
Bali masuk dalam Foodor Snow List 2025, daftar destinasi yang disarankan untuk dihindari oleh majalah perjalanan bergengsi dari Amerika. Bukan karena Bali nggak indah, tapi karena pertumbuhan yang tidak terkontrol itu sudah mengancam warisan lingkungan dan budaya yang menjadikan Bali itu sebenarnya sudah istimewa dari awal. Dan tentunya ini bukan berarti asing ingin menjatuhkan Bali, seperti yang didengungkan pejabat daerah kita. Ini malah seperti cermin ya. Cermin yang menunjukkan sesuatu yang tidak ingin kita lihat. Bahwa kita sebenarnya sudah begitu lama mengejar angka kunjungan, sampai lupa nanya siapa yang datang dan kunjungan itu apa aja. Tentunya tidak ada solusi tunggal untuk masalah yang terbentuk dari akumulasi kebijakan selama bertahun-tahun. Tapi ada beberapa arah yang sudah ditawarkan oleh para peneliti dan pengamat yang perlu masuk ke dalam wacana publik. Pertama, evaluasi serius terhadap sistem visa on arrival. Bukan menghapusnya, tapi membuat diferensiasi yang lebih ketat berdasarkan rekam jejak. Negara-negara dengan tingkat deportasi tinggi dari Bali itu perlu masuk ke kategori visa yang membutuhkan verifikasi lebih dalam sebelum keberangkatan. Kedua, pelaku kejahatan dari WNA harus menjalani proses peradilan pidana sebelum dideportasi dan bukan sebaliknya. Deportasi tanpa putusan pengadilan tidak meninggalkan rekam jejak hukum yang sesungguhnya dan tidak menghalangi pelaku untuk kembali dengan cara yang berbeda. Ketiga, Bali perlu bergeser secara serius dari model quantity tourism ke quality tourism. Dengan pembatasan jumlah pengunjung, pembangunan infrastruktur di area yang lebih merata, dan kebijakan pariwisata berkelanjutan adalah strategi yang krusial untuk mengatasi tekanan overtourism di Bali. Bukannya malah ngide buat gedung 45 meter di Bali. Dan keempat, perlu ada keberanian politik untuk mengakui bahwa tidak semua devisa dari pariwisata itu bersih. Ada biaya sosial, biaya keamanan, biaya budaya, biaya ekologis yang selama ini tidak pernah masuk dalam neraca resmi pertumbuhan ekonomi. Ketika kita jujur menghitung total biaya itu, mungkin pilihan kita tentang model pariwisata akan menjadi sangat berbeda. Dan oh ya, uang yang sudah terkumpul selama ini sebaiknya diungkap ke publik dipakai untuk apa saja. Karena alasan mengambil iuran itu kan untuk menguatkan positioning sosial budaya masyarakat Bali, menjaga lingkungan dan segala macamnya. Jadi masyarakat berhak tahu peruntukannya secara transparan. Dan satu tambah lagi, buku Dekonstruksi Budaya Politik Indonesia sudah tersedia di link.id/monverna. Silakan di-download dan bisa dinikmati buku terbaru saya sambil kita mencari solusi bersama agar Bali tetap menjadi Island of Paradise dan bukan berubah menjadi Island of Criminal. Kalau Anda punya masukan tambahan terkait ini, silakan ramaikan kolom komentar. Saya Bligong Yuda, dan inilah sesi Tukar Pikiran.